Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa 'allama al-insana 'allamahu ma lam ya'lam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengajarkan, yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, mengajari umat manusia sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Tapi alhamdulillah, Anda melihat orang-orang munafik itu mungkin jumlahnya semakin sedikit. Karena kita pada pagi hari ini di sholat subuh berjamaah, kita bisa meninggalkan segala kelezatan kita untuk datang ke rumah Allah. Maka agar kebahagiaan kita sebagai seorang muslim semakin sempurna, antum maju ke depan sedikit. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu akan bangga dengan banyaknya umat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menanti kita di telaga, menanti mereka yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini, tepatnya tanggal 26 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita datang ke salah satu rumah Allah untuk memakmurkan. Kita datang ke salah satu rumah Allah untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Tema yang kita angkat adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita hari ini akan membahas tentang surat An-Nazi'at ayat 26 sampai 46 atau 27 sampai 46. Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk apa sebenarnya? Banyak umat Islam yang sampai hari ini seakan-akan tidak tahu kenapa Al-Quran diturunkan. Di surat Ibrahim ayat 1, karena temanya kembali kepada Al-Quranul Karim, harapan anak nanti pulang dari sini banyak ayat yang kita dapat. Salah satunya tadi yang dibaca oleh imam ketika sholat subuh.
Kita tuh tiap hari dengarkan Al-Quran Karim, tapi banyak di antara kita tidak bisa memetik pelajaran darinya. Cuma lewat tuh Al-Quran. Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu tidak mempelajari 10 ayat sampai mereka memahami artinya, meyakini dengan apa yang ada di situ, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya. Kita faham enggak? Apalagi mengamalkan. Karena pengamalan itu bermula dari pemahaman. Banyak di antara kita yang tidak faham dengan Al-Quran. Di surat Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kata Allah, kitabun, sebuah kitab yang kita turunkan kepada. Untuk apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Agar engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka. Menuju kemana? Ila siratil azizil hamid. Menuju jalan Allah. Allah itu maha mulia, maha terpuji. Allah itu maha banyak kebaikan. Itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan dan cahaya yang menerangi. Orang yang tidak ada Al-Quran di dirinya seakan-akan mayit. Al-Quran ini ruh. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur, terpecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Quran ini ruh jemaah. Di surat Asy-Syura ayat 52. Ulang dari sini ayat-ayat yang dibacakan, kita baca lagi di rumah. Mungkin penjelasan Ustaz kurang lengkap, mungkin nanti baca tafsirnya semakin dalam. Kita sedang menciptakan generasi-generasi yang siap menghadapi masa depan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min zaman illa walladhi ba'dahu syarr." Tidak ada satu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Lebih buruk yang kita hadapi. Kebangkitan komunis satu dunia. Saudara-saudara kita dibantai di Aleppo. Kekuatan Syiah Rafidhah bersama komunis yang menghancurkan mereka. Dan kita hanya bisa nonton. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melihat saudara kita dibantai. Saudara kita dihabisi di Rohingya, apa yang bisa kita berbuat? Mungkin hanya mencela, mungkin hanya mengeluh. Kita harus mempersiapkan generasi Al-Quran yang membawa ruh di dalamnya. Maka paling tidak pulang dari kajian, ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustaz dibaca lagi. Kalau mungkin datang kajian keluarganya nggak ikut, sampai rumah dipanggil keluar di sini. Tadi itu Ustaz menyebutkan beberapa ayat, karena membacakan. Karena tugas Rasulullah SAW itu adalah yatlu alaihim ayati. Nabi itu senantiasa membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang. Karena Al-Quran ini ruh
mentransfer ruh itu kita baca. Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh yang menghidupkan dari urusan kami. Ruh. Orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak datang ke rumah Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, karena ruh di dalam dirinya sudah mati. Perlu kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian di antara kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di dinding rumahnya. Kadang-kala kita melihat, Masya Allah, kaligrafinya bagus banget, Mas. Oh, bocorannya, Mas. Wallahu a'lam. Sekedar dia beli karena bagus. Apakah untuk itu Al-Quran diturunkan? Ruh yang menghidupkan. Maka perlu kita ketahui apa makna dan arti. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, engkau dulu Muhammad enggak tahu apa itu Al-Quran dan apa itu keimanan sebelum turunnya Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi. Kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan sampai kepada tujuan. Karena yang dikasih amanah untuk menerima Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin syariatnya, ikutin sunnahnya. Kita ini umat yang begitu diistimewakan. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surat Al-Maidah, potongan surat Maidah ayat berapa? Ayat 4, ayat 3. Allah mengatakan, pada hari ini kami sempurnakan bagimu agama. Udah sempurna. Rakonono. Itu cuma harus kita lakukan. Orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia tidak akan sering bertikai. Dia tidak akan gontok-gontokan. Kalau kita lihat di negeri kita, kenapa masih diributkan masalah mengucapkan selamat Natal? Emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah hidup sama bangsa lain? Beliau itu hidup di Madinah bersama orang musyrik. Hidup di Madinah bersama orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Beliau hidup di Madinah bersama orang-orang munafikin. Selesai, kita ikutin gimana beliau hidup berinteraksi dengan non-muslim. Umat Islam itu berinteraksi dengan orang-orang Nasrani sejak diturunkannya Al-Quran Karim. Bahkan ketika Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa, itu gereja-gereja yang berada di Palestina, yang berada di Al-Quds, Yerusalem, nggak ada yang dihancurkan. Kalau kita belajar sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnahnya para khalifah setelah beliau, nggak ribut kita masalah mengucapkan selamat Natal. Kita ucapkan kepada orang-orang Nasara, lakum dinukum waliyadi. Anakmu sakit butuh bantuan, aku tak tolongi. Rumahmu bocor, kau minta tolong aku supaya aku betulkan gentengnya, aku betulkan. Tapi untuk mengucapkan selamat Natal, afwan, lakum dinukum waliyadi.
monggo lakonono agamaku. Urusan sosial kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang-orang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kalau kita mau mengikuti. Tapi kita banyak yang tidak mau mengikuti, meremehkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari hidayah di selain Al-Qur'an. Buku-buku filsafat dijadikan rujukan untuk mencari petunjuk. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai cahaya yang tidak padam pelitanya. Sumbunya itu tidak pernah mati. Jalan yang tidak akan tersesat siapa yang meniti jalan itu. Al-Quran adalah bahan bakar keimanan, motor amal kebajikan. Saya sempat mengingatkan beberapa temannya, kenapa di Indonesia banyak terjadi pembunuhan? Polisi capek ngurusi pembunuhan. Kenapa di Indonesia polisi sampai kewalahan ngurusi narkoba? Karena pendekatan yang dilakukan selama ini bukan pendekatan keimanan. Mayoritas penduduk Indonesia itu muslim. Yang perlu dihidupkan di dalam jiwa mereka adalah iman. Dan bagaimana Al-Quran dihidupkan di dalam hati mereka, sehingga pembunuhan itu akan berkurang. Antum tahu kejadian di beberapa instansi, kalau nggak salah teman-teman yang berada di Aspra, kajian di situ ramai, padahal GM-nya non muslim. Kenapa? Mereka mengatakan sejak ada pengajian, sejak umat Islam itu ke masjid, subhanallah, pencurian berkurang. Pencurian berkurang. Karena imannya udah tumbuh. Kenapa banyak pembunuhan? Ya karena imannya nggak ditumbuhkan di diri mereka. Orang-orang yang narkoba, yang ada kadang-kala pendekatannya tentang hukum yang diberikan, sanksi yang akan ditimpakan kepada pelaku itu, yang perlu dihidupkan adalah iman. Antum bayangkan para sahabat Nabi, tatkala turun ayat pengharaman khamr, 13 tahun di Madinah khamr itu halal. 6 tahun di Madinah masih halal, cuma udah mulai dikurangi. Tahun ke-7 mulai orang yang sholat nggak boleh mabuk. Tahun ke-8 ketika diharamkan khamr, itu para sahabat yang memegang khamr siap menuangkan khamrnya. Kenapa? Karena itu Al-Quran udah ada dalam diri mereka. Quran ini motor jemaah yang membuat orang mau beramal. 13 tahun di kota Mekah tidak ada wanita yang berkerudung. Istri Rasulullah SAW juga tidak berjilbab. Masuk kota Madinah belum mereka berjilbab. Kenapa? Rasulullah SAW sedang menanamkan Al-Quran di dalam jiwa mereka, sedang menerangi hati mereka dengan Al-Quran. Tahun ke-5 turun surat Al-Ahzab, surat An-Nur tahun ke-6. Ketika turun perintah jilbab, nggak ada wanita yang bertanya-tanya, opo sih harus jilbaban? Mereka mendapatkan jemuran, kain-kain yang dijemur sama mereka. Ketika ayat itu turun, langsung diambil jemuran itu, ditutup diri mereka dengan kain yang dijemur. Kenapa? Qurannya sudah ada. Sebagian kita lahir Islam sampai umur 30 tahun belum terasa pengaruh Al-Quran di diri. Karena memang dia tidak memahami Al-Quran. SD, SMP, SMA, apa yang dikaji? Matematika harus bagus, bahasa Inggris harus
dapat TOEFL. Antum lihat orang-orang berlomba-lomba untuk dapat apa? TOEFL itu. Tanya, Qur'ani oleh biru mas. Ustaz sing penting kan sah sholatnya, Al-Fatihah. Tapi untuk urusan kita mereka berlomba-lomba. Al-Quran adalah sumber ilmu. Allah katakan tibyanan likulli syai'. Quran itu penjelasan segala sesuatu. Maka seorang yang ingin menjadi pakar ekonomi harus selesai Al-Quran. Jangan engkau mengira kau jadi pakar ekonomi sebelum kau menyelesaikan Al-Quran. Yang menjadi pakar hukum, Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab hukum. Tapi kebanyakan mereka yang dibaca adalah KUHP. Pakar hukum itu hafal pasal sekian, pasal sekian, pasal dia hafal. Tanya, mas muslim mas? Muslim. Wis mari Quran? Belum. Ditinggalkan Al-Quran. Padahal ini sumber ilmu. Al-Quran adalah lautan yang tak bertepian. Orang tidak akan pernah puas baca Quran. Seperti minum air laut. Tidak akan pernah puas. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Syifa wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Yang kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu hablullah Al-Quran. Kalau kita semua pegang Quran, semuanya pegang tali itu, umat Islam akan bersatu. Kalau yang dipegang satu tali, tapi kalau yang dipegang banyak tali, maka kapan mereka akan bersatu? Kita itu bisa bersatu di atas Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul SAW. Al-Quran adalah pelajaran yang bijaksana. Kita sering mendengarkan ini ada hikmah dari seorang yang bijak. Pelajaran yang utama adalah Al-Quran. Selesaikan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang bukan main-main. Wa ma huwa bil hazl. Bukan. Maka Al-Quran bukan untuk diguraukan. Sekarang lagi ramai di dunia maya orang-orang yang katanya meniru gayanya Ahok, ucapan-ucapan seperti itu. Kalau non-muslim yang mengatakan, ya wajar. Tapi yang mengucapkan ini muslim, kita ya sedih. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia akan berlaku adil. Keadilan tidak akan pernah ditegakkan kecuali ketika orang berhukum dengan Al-Quran. Antum lihat, kenapa setiap ada kasus pembunuhan disidangkan, selalu keluarganya tidak puas. Karena pembunuhnya nggak dibunuh. Dia membunuh 5 orang, masih hidup. Subhanallah. Dalam Islam Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, sama dengan Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas dalam kasus pembunuhan. Tak akan orang merasakan rasa keadilan itu tidak akan diterima kecuali ketika Al-Quran dijadikan hukum. Dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat sebagian kaum. Antum lihat, ketika imam sholat Idul Fitri,
dimanapun, mau di istana, mau di Istiqlal. Apakah yang menjadi imam itu jenderal bintang 4? Kadangkala yang jadi imam itu cuma lulusan SMA. Jadi imam di depan dia, presiden, gubernur, panglima jenderal di belakang semua. Allah mengangkat dengan Al-Quran. Ketika berkomunikasi dengan Allah harus yang paling banyak Quran. Nggak sembarangan orang. Tapi kita nggak sadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat sebagian kaum dan Allah rendahkan sebagian yang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah, siapa yang terbaik di antara kita? Masya Allah, kakinya mulai. Baik, tapi kita sebentar, gak lama insya Allah. Sampai jam berapa? Kita, soalnya sebagian alian sudah merem-merem. Jamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa sih kok tidur, sering tidur? Kok nanti bakal tidur lama di kuburan? Ya. Kita lihat Rasul SAW di kuburannya sudah 1427 tahun beliau di situ. Maka kita jangan banyak-banyak tidur. Di rumah tidur. Enggak, kalau di rumah nggak tidur. Karena pegang remote. Orang kalau pegang remote nggak ngantuk. Tapi kalau pegang Quran, Masya Allah, seakan-akan sudah 10 halaman dia baca. Padahal 1 halaman belum selesai. Kita belum 1 halaman cuma. Orang yang terbaik kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian bukan yang dapat gelar doktor, bukan. Bukan yang dapat gelar profesor, bukan. Bukan yang mengajarkan di kampus-kampus, bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa dia disebut orang yang terbaik? Tadi kita sebutkan Quran ini cahaya, Quran ini ruh, Quran ini sumber ilmu, Quran ini motor, Quran ini bensin yang menggerakkan semuanya. Kita kalau belajar Al-Quran dapat semuanya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk mereka yang baca Quran dan mengamalkan. Dan kedudukan kita di surga Allah. Kalau kedudukan kita di dunia, ya mungkin ikut jenjang sekolah yang antum geluti. Tapi kedudukan itu gak lama. Antum mungkin umur 70 tahun sudah pensiun. Tapi kelak di surga Allah, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil kama kunta iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang bawa Quran pada hari kiamat, kau baca Quran. Sampai di surga nanti kita disuruh baca Quran. Kau baca. Seperti kau baca di dunia, engkau akan naik kedudukanmu. Kedudukanmu itu akan berakhir di akhir ayat yang kau baca. Ini adalah fadilah menghafal Al-Quran kalian. Kalau cuma hafal qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu birabbin nas, 3 surat berhenti kedudukannya.
Dan bagi orang-orang yang sudah pensiun, jadikan Al-Quran sebagai target untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum pensiun ya, kalau belum pensiun apalagi masih muda. Biasanya orang yang pensiun mengatakan Ustaz udah susah menghafal Al-Quran tadi. Udah susah kata dia. Ya kau memang udah telat, tapi nggak ada ungkapan telat dalam menghafal Quran, nggak ada. Ada seorang wanita yang baru menghafal Quran ketika umur 60 tahun. 3 tahun hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memudahkan Al-Quran. Al-Quran nggak seperti buku-buku lain. Al-Quran adalah firman Allah. Dan Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muttaqin. Dan benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi adakah yang mau mengingat? Ada nggak orang mengingat? Nggak ada kitab yang dihafal di muka bumi ini seperti Al-Quran Karim. Antum lihat anak-anak kecil sudah hafal Quran Karim. Antum lihat Musa, hafid cilik itu belum bisa baca, belum bisa nulis, hafal Al-Quran Karim. Kita yang sudah pintar membaca dan menulis, tambahannya nggak pernah tambah. Qanaah. Untuk qanaah, merasa puas, alhamdulillah. Kalau urusan fulus nggak pernah qanaah, tapi urusan Quran. Tapi mana izin minum dulu jemaah. Kita akan masuk kepada surat An-Nazi'at. Itu tadi muqaddimah. Betul. Enggak apa-apa kan? Masya Allah. Kan temanya kembali kepada Al-Quran. Judulnya An-Nazi'at. Dari ayat 26 ke ayat 27. Ke ayat 46. Kalau antum melihat selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW itu pendek-pendek. Juz Amma ini 95% turunnya di Mekah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir, dengan surga dan neraka, dengan nilai dunia yang begitu rendah. Itu yang turun di Mekah. Sehingga kalau antum melihat dari mulai juz Amma sampai Qul a'udzu binnas, hampir nggak ada tentang hukum. Hukum zakat, sholat, kalaupun ada penyebutan hanya secara global. Tapi yang ada tentang surga, neraka, kiamat, kebangkitan manusia. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, tentang kiamat. Labithina fiha ahqaba, tentang neraka. Inna lil muttaqina mafaza, tentang surga. Masuk ke surat An-Nazi'at. Allah bercerita tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Di ayat 26, setelah Allah menceritakan tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa yang ada di juz Amma yang turun di Mekah itu pendek, gak terlalu panjang. Beda dengan di surat Al-Baqarah yang ceritanya begitu detail tentang Al-Baqarah itu, tentang Nabi Musa sama kaumnya, yang diceritakan di surat Makkiyah itu kejadian Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan bagaimana akhir dari kehidupan Fir'aun, azab yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di kisah-kisah itu, kisah Fir'aun tadi, ada pelajaran buat siapa? Tidak buat semua orang, tapi untuk orang yang takut. Inti ilmu sebenarnya adalah al-khasyah. Bukan bertambahnya hafalan, tapi takutnya kepada Allah berkurang.
Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin bertambah ilmunya semakin takut. Makanya Al-Quranul Karim adalah pelajaran bagi orang yang punya rasa takut. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang yang tidak takut, kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari akhir. Padahal kalau kita lihat, Allah itu sering menggabungkan antara beriman dengan dirinya dan beriman dengan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, hendaklah memuliakan tetangganya. Kenapa diikatkan dengan keimanan dengan hari akhir? Karena para ulama menjelaskan beriman dengan hari akhir adalah puncak dari semua motor yang membangkitkan kebaikan. Ketika orang membuang paku dari jalan, gak ada yang lihat. Kenapa kau buang paku itu? Supaya tidak mengganggu orang Islam. Kau kira-kira dapat pahala nggak? Jelaslah, Allah itu melihat aku ketika aku membuang paku. Manusia nggak ada yang melihat. Orang-orang kafir di Mekah meragukan adanya hari kebangkitan. Sampai datang sebagian di antara mereka bawa tulang-tulang di kuburan, dia ambil, dia bawa ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil dipatahkan dan dilemparkan, mengatakan, apakah Allah yang akan menghidupkan ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa yudkhilukan." Allah akan menghidupkan ini dan memasukkan ke dalam api neraka. Maka akhirnya Allah mengajak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan untuk menggunakan logika mereka. Allah mengatakan, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Kalian yang mengingkari kebangkitan, karena menurut kalian nggak mungkin, mana mungkin tulang yang sudah hancur kayak gini bisa kembali bertemu dengan dagingnya kembali, kemudian bisa berbicara kembali, mana mungkin. Mereka mengingkari kebesaran Allah sebenarnya, kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, apakah kalian, penciptaan kalian itu lebih berat, lebih susah daripada penciptaan langit? Coba kita lihat langit yang begitu besarnya, tinggi. Apakah penciptaan dirimu lebih susah? Maka jawabnya enggak. Tentunya penciptaan langit lebih susah. Bana, Allah menjadikan langit itu sebagai bangunan, atap. Enggak ada tiang yang bisa dilihat. Wallahualam ada tiang apa tidak. Tapi Allah mengatakan bi ghairi amadin tarawna. Engkau lihat langit yang 7 lapis, ada tiangnya? Nggak ada. Sedangkan kita bangun masjid seluas ini, kita pasang berapa tiang? 4 tiang, belum tembok. Begitu Allah menciptakan langit tanpa tiang. Rafa'a samkaha fasawwa. Allah angkat langit itu tinggi sekali. Dan kita tahu semakin tinggi, seharusnya tiangnya semakin besar. Allah tinggikan, bayangkan. Pesawat itu ke sana nggak sampai ke langit. Satelit yang dikatakan berangkat ke sana dikirim, wallahu a'lam ada satelit apa enggak di sana. Tapi katanya ada satelit di sana. Apa sampai ke langit? Enggak. Tinggi sekali. Kalau kita lihat bintang-bintang, matahari dan rembulan yang ada di sana, itu cuma di lapisan terendah langit. Dan kita nggak tahu berapa ukuran. Kira-kira ukuran cahaya berapa ribu tahun.
Mereka mengatakan seperti itu. Fasawwa, Allah sempurnakan bangunan itu. Kalau kita duduk di masjid ini melihat bangunan masjid ini, orang yang ahli bangunan, insya Allah dia akan banyak kritikan. Oh, ininya kurang, itunya kurang halus. Kemudian ini tiangnya seharusnya nggak di sini tempatnya. Ini seharusnya seperti itu, dia banyak. Tapi sampai hari ini nggak ada orang yang mengkritiki bangunan langit Allah. Nggak ada. Cari kekurangan di bangunan langit itu. Kau masih nggak percaya dengan kekuasaan Allah? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kau ingin tahu kebesaran Allah? Kau lihat siang dan malam. Siapa yang membuat malam itu gelap gulita? Kemudian siapa yang membuat siang itu terang benderang? Siapa yang menjadikan bulan itu muncul dan mentari itu terbit? Siapa? Nah, ada yang bisa jawab kecuali Allah yang melakukan hal itu. Ini kebesaran Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdebat atau berdialog dengan Namrud, ditanya Nabi Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Engkau enggak melihat orang yang mendebat Ibrahim karena dia diberi kerajaan. Orang biasanya kalau kaya, kalau memiliki banyak hal, itu menjadi sombong. Makanya kalau ada orang miskin sombong itu dibenci. Apa? Duwe apa awakmu sombong? Iya, duwe. Ketika ditanya Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata raja ini? Ana uhyi wa umiit. Sama aku menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak meladeni, tidak melanjutkan poin ini. Dia berpindah kepada poin yang lain. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha min maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur. Allah terbitkan. Kau kan mengaku Tuhan. Coba kau terbitkan matahari dari barat. Aku mau lihat. Fabuhitan ladzi kafar. Apa manusia? Enggak punya apa-apa mereka. Maka setiap hari kita melihat kebesaran Allah. Mentari yang terbit, nanti tenggelam matahari. Datang malam, besok pagi keluar lagi. Maka Allah katakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah keluarkan cahayanya di waktu duha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu Allah keluarkan manfaat-manfaat dari. Penciptaan bumi sebenarnya lebih dahulu dari penciptaan langit. Tapi penyempurnaan bumi itu setelah langit sempurna. Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika. Dan bumi setelah itu, setelah penciptaan langit itu baru diisi. Bagaimana diisi? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Airnya dikeluarkan. Sungai-sungai. Kita lihat. Antum kalau naik pesawat, antum lihat seperti ular yang berjalan. Siapa yang bikin itu ya? Dan antum kalau melihat orang bikin sungai buatan apa namanya? Kanal-kanal. Iya, selalu mereka bikin lurus. Antum kalau lihat sungai Allah selalu seperti ular. Antum lihat itu. Muter seperti itu. Itu Allah yang bikin. Air bisa keluar, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, itu Allah. Wal jibala arsa. Dan langit dan gunung-gunung Allah jadikan sebagai pasak-pasak bumi. Makanya kalau gunung batu, buminya bergetar karena pasaknya yang sedang. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini wal jibala arsaha, dia menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, namun sanad hadis ini dhaif. Sanad hadisnya dhaif karena ada perawi yang majhul, tidak dikenal.
Apa cerita dalam hadis ini? Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan di hadis yang dhaif ini, lamma khalaqallahu al-ardha ja'alat tamidu wa tatakaffa. Ketika Allah ciptakan bumi, bumi itu gerak-gerak, goyah. Kemudian fa'arsaha bil jibal, maka Allah kasih gunung-gunung yang tertancap. Jadi kalau antum lihat, gunung itu memiliki akar, memang ditancapkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan bumi ini. Lalu bumi itu jadi tenang. Fa'ajibal malaikatu min syiddatil jibal. Para malaikat kagum dengan kekuatan gunung itu. Lalu mereka bertanya, Rabbana, hal khalaqta khalqan ashadda minal jibal? Wahai Rabb kami, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada gunung? Qala na'am, al-hadid. Allah menjawab, iya, besi. Besi menghancurkan gunung. Antum lihat gunung-gunung itu dikeruk, dihancurin. Kita lihat di Mekah umpamanya, dibikin terowongan. Yang membuat lubang di gunung itu apa? Qalu fahal khalaqta khalqan asyad minal hadid? Mereka berkata, ya Allah, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada besi? Qala na'am, iya. An-nar, api. Besi leleh kena api. Qalu, mereka bertanya lagi, fahal khalaqta khalqan asyad minan nar? Apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada api? Na'am, al-ma, air. Antum lihat ketika terjadi kebakaran hutan, yang dicari apa? Air. Ketika air dari langit turun, selesai kebakaran hutan. Itu kekuatan air. Qalu fahal khalaqta khalqan asyad minal ma? Ya Allah, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada air? Qala na'am. Apa jemaah? Mana kasih dia? Mana yang bisa jawab? Hah? Tanah. Angin. Masya Allah, kasih ke belakang yang bilang angin itu. Angin. Kenapa? Siapa yang membawa air di awan itu kalau bukan angin? Angin yang benar. Awan yang begitu besarnya bawa air jemaah. Itu seperti kapas ketika ditiup sama angin. Kemana dia mau? Padahal isinya bertonton air. Kemudian mereka bertanya lagi, fahal khalaqta khalqan asyad minar rih? Apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada angin? Nah, apa jemaah? Jemaah, sedangkan hadisnya dhaif, Ustaz. Iya, hadisnya dhaif, betul. Secara sanad hadis ini dhaif. Tapi secara makna kalau kita lihat, maknanya memang seperti itu. Kekuatan di ciptaan Allah ini bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat kekuatan ciptaan Allah itu. Baik. Apa? Hah? Matahari. Ngantuk kata jemaah. Anak kasih ngapa dia. Ngantuk jemaah. Tapi bukan itu jawabannya. Masya Allah jemaah. Betul jemaah. Orang ini kuat ya. Kena ngantuk. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di sini ya dalam hadis ini, ingat sanadnya dhaif supaya kita tidak menyebarkan hadis ini sebagai sebuah hadis yang sahih. Kita nggak boleh karena memang bukan sahih. Yang lebih kuat dari angin adalah Ibnu Adam, anaknya manusia, anaknya Adam. Idza tasaddaqa sadaqatan biyaminihi fa akhfaha an shimali. Ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya nggak tahu. Itu berat.
Kita itu kalau sedekah nggak ada yang ngelihat, sedikit. Kalau sedekah banyak yang ngelihat, kalau seperti itu, ini yang berat. Kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak yang menguatkan bumi. Kemudian yang ada di dalam bumi ini, untuk apa Allah ciptakan? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu adalah kesenangan bagi kalian dan bagi hewan ternak kalian. Masya Allah. Kalau kita lihat keluar rumah ada rumput, dicabut, besok tumbuh lagi. Ya Allah, beli alat yang mematikan rumput, nggak tahu apa, pestisida. Masa pestisida? Apalah namanya, mati. Sebulan, 2 bulan, hidup lagi. Allahu Akbar. Siapa yang menghidupkan? Allah. Itu Allah. Maka kalau kau berpikir Allah tidak bisa menghidupkan manusia kembali, itu suatu persangkaan yang sangat tidak masuk akal. Untuk apa kemudian kita diciptakan di muka bumi? Allah mengatakan setelah itu, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Apabila datang Tammah al-Kubra. Tammah ini suatu perkara yang besar yang membuat lupa semua. Kita di dunia pernah kena musibah. Gempa di Aceh, nanti ada gempa yang lebih besar lagi, nanti ada peristiwa yang lebih besar lagi. Tapi yang lebih besar itu kiamat. Ya, itu lebih besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan mengingat apa yang dia lakukan. Biasanya memang orang ingat itu di akhir hidupnya. Ya Allah, aku itu sombong aku dulu melakukan ini, aku melakukan itu. Ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, nggak ada keburukan kecuali Allah sudah lakukan. Ingat, alhamdulillah kalau ingatnya di dunia ada kesempatan taubat. Tapi kalau ingatnya di akhirat, ada gunanya? Nggak ada gunanya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka itu ditampakkan bagi orang-orang yang akan masuk ke sana. Allah tampakkan neraka. Jadi ketika orang di padang mahsyar, itu neraka belum didatangkan. Setelah orang-orang berada di padang mahsyar, keluar dari kuburnya, di surat Al-Fajr Allah ceritakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika melihat neraka jahanam, ketika itu mereka ingat. Tapi apa gunanya kau ingat pada hari itu? Sudah selesai. Neraka jahanam itu didatangkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laha sab'una alf zimam. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Kuda tali kekangnya berapa? 2. Neraka jahanam itu ciptaan Allah yang hidup dan dia bisa berbicara, bisa menggeliat, mengeluarkan suara. Punya 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfiman yajurruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Antum lihat dahsyatnya. Ditarik, didatangkan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang selama ini ingkar dengan hari kebangkitan. Datang. Mereka pada ingat. Berarti yang menarik tali kekang neraka jahanam berapa malaikat? Berapa? 4,9 miliar, Masya Allah.
Nah, 4 yang menarik malaikat jumlahnya begitu besar, banyak mereka. Cuma kalau api dunia saja, antum tangannya kebakar dalam hitungan 1 menit. Allah, jangan 1 menit, jangan 1 menit, 15 detik. Bagaimana tangan antum? Bagaimana dengan neraka jahanam yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Kita nggak kuat dengan api dunia. Kalau sanksi yang diterima oleh pelaku dosa itu di penjara, enak dia, dikasih makan. Tapi kalau sanksi yang diterima oleh pelaku dosa itu dibakar 1 jam, milih mana? Di penjara seumur hidup sama dibakar 1 jam? 1 jam aja. Orang akan milih seumur hidup. Nggak apa-apa, nanti aku dibangkitkan lagi, di penjara lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau di api, na'udzubillah. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Batas kamu sebagai manusia, batas kita sebagai hamba. Ingat, kita semua adalah Abdullah jamaah. Apapun jabatan yang kita miliki, Jenderal bintang 4 tetap Abdullah, Presiden tetap Abdullah, Gubernur tetap Abdul, semuanya itu Abdullah. Maka orang yang melampaui batasan dia, sehingga dia lupa kalau dia hamba Allah, melakukan dosa seenaknya. Pernah ada seorang alim ulama lewat sebuah rumah yang lagi ramai dengan musik-musik di dalamnya. Malam hari, dia ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada budak perempuan yang tanya. Ketika dibukakan pintu, tanya ini orang yang lewat ini, yang punya rumah ini orang merdeka apa budak? Kata pembantunya, orang merdeka. Oh, pantas. Kalau dia budak, dia punya aturan sama tuannya. Tidak. Tuan yang punya rumah itu tanya sama pembantunya, siapa tadi yang di luar yang ketuk pintu? Tadi ada orang lewat aja. Terus dia tanya, yang punya rumah ini budak apa orang merdeka? Dan aku katakan orang merdeka. Langsung tuan rumahnya ini keluar, dikejar itu orang. Apa maksudmu mengatakan itu? Kata dia, kalau kau hamba Allah, kau tahu aturan. Tapi kalau kau merasa tidak punya tuan, maka pantas engkau melakukan tanpa ada batasan-batasan. Maka Allah katakan, fa amma man tagha, orang yang melampaui batasan-batasan itu, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Dia lebih mementingkan perutnya, dia lebih mementingkan rumahnya, dia lebih mementingkan anak-anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam itu tempat dia. Ayat ini turun di Mekah. Orang-orang ketika itu masih cinta dunia aja. Karena ketika masuk Islam ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Riba nggak boleh, ini haram, itu haram. Sebenarnya kalau kita lihat aturan Islam itu dibandingkan dengan aturan yang dibikin oleh manusia, aturan yang dibikin Allah itu sangat-sangat mudah sekali. Zakat berapa? 2,5%. Pajak berapa? 10%. Antum, Allah bikin aturan cukup 2,5%. Kita nggak cukup 2,5%. Dari mana kita hidup? Nggak mungkin bisa hidup. Allahu Akbar. Kalau kita lihat aturan Allah jauh lebih berperi kemanusiaan. Boleh nggak bilang peri kemanusiaan? Karena ada orang menganggapan ada peri. Tahu peri? Yang katanya baik. Ingat ketika engkau masuk Islam, orang-orang Mekah ketika masuk ada aturan-aturan. La ilaha illallah, dia nggak boleh minta sama selain Allah.
Dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut, dia takut ketika dia akan berdiri di hadapan Allah nanti. Dia akan disidang di hadapan Allah. Ketika dia takut berdirinya dia di hadapan Allah nanti. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsunya dari keinginan-keinginan. Allah jamaah, kalau kita lihat nafsu kita ini banyak keinginan. Kepingin punya ini, kepingin punya itu, kepingin itu. Allahu Akbar. Enggak mari-mari. Kalau kita turutin, sakit kita jamaah. Sakit. Obat nafsu kita itu adalah menghadangnya. Nafsu itu seperti aliran air yang deras. Harus jalan dia. Harus jalan. Bagaimana kita menghadapinya? Kita harus bikin aliran lain. Bikinkan jalan lain yang baik. Orang terfitnah dengan wanita. Allah Ustaz, anak kalau melihat perempuan gak kuat. Memang manusia kayak gitu. Apa yang dilakukan? Kawin. Nafsunya itu harus diarahkan. Kalau enggak gak bisa. Ustaz gak kuat, gak punya fulus Ustaz. Puasa. Tetap harus diarahkan nafsunya ini, diredam. Karena dia akan terus memberontak. Puasa. Gak kuat puasa Ustaz. Mati hari. Tapi jelas, orang itu menahan nafsunya dari mengikuti bisikan-bisikan keinginan-keinginan. Allah jamaah, kalau antum lihat rumah bagus, kapan anak punya rumah kayak gitu? Melihat mobil, Allahu Akbar, mulai biyen aku kepingin. Hati nafsu itu seperti itu. Tapi orang yang beriman, dia akan tahan nafsu. Dia tidak akan makan kecuali yang halal. Dia kepingin, tapi nggak bisa. Bukan diriku. Dan perjuangan menahan nafsu itu berat. Sampai kapan? Sampai mati. Orang yang riya karena nafsunya. Beribadah, ahli ibadah, tapi riya. Nafsu itu kepingin dipuji, kepingin disanjung, dan kita harus memerangi diri kita sendiri. Dan semua yang dilarang itu dicintai sama nafsu. Kalau nafsu itu tidak cinta dengan larangan itu, buat apa dilarang? Maka semua larangan Allah mesti nafsu kita condong. Dan surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kayak datang ke masjid subuh, aduh capek. Kenapa kajiannya kok nggak jam 9? Kan kalau jam 9 enak, sudah habis tidur. Ya nafsu kita ingin dengan yang santai-santai. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan yang disukai nafsu kita. Antum lihat maksiat bayar, banyak rame. Antum lihat tempat-tempat maksiat, orang itu bayar dan kena penyakit, tapi dilakoni. Sedangkan ke rumah Allah malas kan kalau mereka. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Lalu mereka bertanya, kapan kiamat itu akan terjadi? Kapan waktunya? Orang bertanya kapan waktu terjadinya? Fima anta min dzikraha. Allah mengatakan, apa urusanmu tentang waktunya itu? Nggak ada urusan. Ila rabbika muntaha, itu ilmunya ada di sisi Allah. Allah sembunyikan terjadinya kiamat itu demi manusia. Apa hikmah disembunyikannya hari kiamat itu? Supaya beramal. Apa lagi? Supaya ikhlas. Iya, semuanya lah tadi jawabannya. Banyak hikmah. Memang kalau antum tahu besok kiamat, antum akan kerja. Anaknya semua mau sekolah, nggak usah sekolah, besok kiamat. Semangat untuk beramal itu hilang.
Untuk hidup itu hilang. Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW menjelaskan, andai kata idza qamatil qiyamah, apabila terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang kalian itu ada benih pohon, ada tunas pohon, maka dia tetap tanam. Padahal udah mau kiamat. Ini tuh dia kiamat, orang sedang mau nanam terus tanam. Jangan udah tidak usah. Kita umat yang beramal. Karena semua amalan kita ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah di sebelumnya kiamat, ya kita suruh siap-siap juga. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Ustaz, ini ada tulisan-tulisan yang mengatakan umur umat Islam ini sudah tinggal beberapa tahun lagi. Nah, itu adalah pendapat sebagian ulama yang sebenarnya tidak benar, karena kiamat itu tetap hanya Allah yang tahu. Umurnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Innama anta mundziru man yakhsha. Engkau tugasmu memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut. Takut dengan adanya hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawna, seakan-akan mereka pada hari melihat kiamat itu, terjadinya kiamat itu, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidup mereka di dunia itu tidak lama. Dia merasakan antara waktu duha atau sore hari. Umurnya hidup kita nanti ketika terjadi kiamat, kita merasakan, ya Allah, ternyata tidak lama. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Jadi kehidupan kita 70 tahun di dunia nggak ada apa-apanya. Makanya orang-orang pada waktu di padang mahsyar mereka saling bertanya, berapa lama kau hidup di dunia? Ada yang mengatakan mungkin 10 hari, mungkin sebagian hari. Ada yang mengatakan ya kalau nggak antara pagi itu waktu terbitnya matahari sampai zawal, atau antara zawal sampai terbenamnya matahari. Sebagian antara mereka mengatakan kita cuma hidup sa'atan minna, cuma 1 saat, sesaat aja dari siang hari. Setelah itu mati. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa kembali kepada Al-Qur'an Karim. Jamaah, jangan terbenam matahari, atau jangan antum memejamkan mata antum kecuali antum sudah baca Qur'annya. Usahakan dibaca artinya. Ikrarkan tiap hari anda mau baca 1 halaman, baca. Insya Allah antum punya waktu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu antum. Kadang-kadang antum capek, santai, baca Quran. Aku sudah janji membaca Quran, harus aku baca, harus aku selesaikan bersama tafsirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang disampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu saudara-saudara kita yang berada di alim, dan Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, memberikan hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas shiratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.